Kenapa sih Imam ini dianggap cerdas? Apanya yang cerdas? Ayo, ayo Ustaz Saifullah. Nah, Ustaz Saifullah penasaran lagi tuh. Pernah ditantang Pak Fidit, enggak, saya enggak puas itu. Apa semua disampaikan menunjukkan tentang kecerdasan Imam bin Sa'ad. Kecerdasan lain yang dinilai oleh para sahabat itu ada di poin terakhir yang mara'aitu ahadan ahsana mas'alatan wala aujaza min Imam bin Sa'ad. Jadi pertanyaannya itu dinilai sangat bagus, kemudian ringkas, padat dan jelas. Yang perlu kita ketahui di sini, meskipun orang Arab itu ummi, tapi mereka itu disebut dengan ummatul balagh. Jadi umat yang luar biasa tentang kemampuan literasi bahasanya, tentang sastranya. Kalau kita mau mendefinisikan apa itu balagh, para ulama balagh banyak yang menyatakan bahwa al-balaghatu huwa atau al-balaghatu hiya al-ijaz. Jadi balagh itu tidak lain adalah ijaz, sehingga seseorang bisa menyampaikan sesuatu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maksud dan tujuan tertentu. Jadi singkat, padat dan jelas. Misalkan dalam Al-Quran itu ada firman Allah yang menyatakan apa itu, misalnya ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru. Dengan dua kata yaitu al khalqu dan al amru, Allah sudah bisa menyebutkan segala sesuatu di alam semesta ini yang selain dirinya. Jadi segala sesuatu yang jumlahnya tidak terbatas ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya dengan dua kata, al-khalqu wal amru. Allah itu memiliki al-khalqu dan al-amru. Maka kemudian orang-orang seperti ini umat itu menantang, ayo siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan sesuatu selain al-khalqu dan al-amru yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nanti yang disebut dengan al-ijaz, yang menunjukkan bahwa ya Al-Quran itu balaghahnya di atas semua balaghah itu. Mana letak ijaz dari pertanyaan imam di sini? Pertama, dia tidak mau bertele-tele. Muhammad, jangan marah ya. Mungkin saya akan bertanya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Karena ini sesuatu yang prinsip, yang esensial begitu. Maka kemudian bersumpah di awalnya. Kemudian yang ditanyakan di sini bukan hal yang remeh-temeh, tapi yang ditanyakan di sini terkait dengan arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Kita bisa belajar apa perbedaan antara rukun dan bukan rukun. Kenapa maksudnya syahadat, sholat, puasa, haji itu disebut dengan rukun Islam? Kenapa yang lain itu tidak? Karena dengan kelima hal ini keislaman seseorang itu dianggap cukup. Tapi kalau yang di luar ini kenapa tidak disebut dengan rukun? Karena masih bergantung memerlukan yang lain. Maka sekali lagi letak ijaznya adalah bahwa dengan satu pertanyaan yang sangat simpel, tapi dia sudah bertanya tentang hakikat agama Islam. Jadi seluruh katakanlah aspek-aspek yang ada di dalam Islam itu sudah ditanyakan oleh imam, sehingga dia dianggap sebagai seseorang yang bani, fasih, mampu menanyakan sesuatu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi itu sudah menjangkau secara keseluruhan. Jadi di sini dan sekali lagi letak ijaz dari pertanyaan imam, sehingga kemudian dipuji oleh para sahabat, karena para sahabat juga adalah orang-orang yang fasih, yang cerdas, minal bulagha, sebagaimana lakop orang Arab ketiga itu ummatul balagh. Mungkin itu. Mudah-mudahan Pak Haji Fidit sudah mulai tercerahkan. Iya gitu ya. Ya. Jadi peradaban suatu bangsa menunjukkan kecerdasan daripada bangsa tersebut. Peradaban masyarakat Arab itu tidak suka bicara yang
bertele-tele panjang tapi tidak bermakna. Yang diutamakan oleh masyarakat Arab adalah waktu itu sedikit bicara tetapi padat makna. Itu yang disebut dengan ijaz dalam ilmu balaghah, al-ijaz. Adapun apabila perkataannya sama dengan maknanya, itu namanya al-musawat. Sedangkan kebalikan dari al-ijaz, kata-kata yang banyak tapi maknanya sangat sedikit, itu namanya al-itnab. Jadi ada 3. 1, al-ijaz, ringkas, padat. Yang kedua, al-musawat, sebanding antara kata dan makna. Yang terakhir, al-itnab, itu perkataan yang banyak, panjang tapi sedikit makna. Nah, yang sangat dijadikan indikator kecerdasan seorang bagi masyarakat yaitu adalah al-ijaz. Nah, itu mereka ya, ini mereka ya. Makanya kita khairul kalami ma qalla wa dalla itu adalah milik mereka kan. Jadi mereka punya pakem, Pak Haji Fidi punya pakem, punya ini. Kalau kita sedikit bicara banyak banyak bicara kita banyak bicara sedikit bicara banyak bicara sedikit kerja banyak sedikit bicara. Nah, ini yang masalah ini nggak mau berkayak ngomong-ngomong itu memang nggak mau. Jadi yang pointer aja, pointer. Nah, itulah menunjukkan peradabannya. Jadi kira-kira jarang yang kongko-kongko di warung gitu ya. Kalau di kita kan seringnya subuh-subuh ini keredongan kongko di warung, ntar jam 8 baru pulang dari warung. Kan berarti banyak apa? Banyak waktu terbuang ngomongnya AI, tapi informasinya tidak terlalu banyak yang dihasilkan, ya kan? Tapi kalau orang yang gemar bekerja ngomongnya sedikit gitu kan, tapi sedikit bicara itu tapi mengandung semua kepentingan sama. Tadi digambarkan saya bahwa Quran itu luar biasa, hanya menerangkan 2 kata maka mampu menyebutkan seluruh alam semesta ciptaan Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah bagi Allah memiliki semua penciptaannya dan segala urusan. Penciptaan dan urusan. Nah, sekarang apa? Sebut ciptaan. Semua tahu Allah. Semua penciptaan tahu. Mulai dari paling besar sampai paling kecil. Ma yasqutu min waraqin illa wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha. Jadi tidak ada daun yang jatuh satu pun di dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Daun rambutan yang ada di samping masjid MN ya, kemudian apalagi tahu gitu. Lo kok tahu? Ya tahu lah yang ciptaannya. Ibu-ibu, Bu Sri tahu kan anaknya tentang Fauzan, tentang Farhan? Tahu benar. Tahu benar kenapa? Ini yang mengini, yang tahu karakternya, tahu sifatnya, tahu kebiasaannya. Maka Allah pun demikian, sangat maha tahu kepada ciptaannya. Ya kan, itu khalq, amr, menurunkan hujan. Apalagi? Menurunkan rezeki, mencabut nyawa. Apalagi? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kekuasaan juga yang mencabut kekuasaan, kan? Nah, dicabut tuh kerajaannya itu. Ternyata luar biasa ya, raja ini ya kan, cabut ya, dimuliakan, ada juga yang dihinakan, ya kan. Ini luar biasa nih. Maka itu semua Pak Didit, coba kalau kita yang mengungkapkan, walah banyak sekali tadi. Ini kan saya ngomong aja banyak nih, maknanya sedikit itu kan. Itu cukup dengan diputus dengan alalahul khalq wal amr, selesai ya kan. Nah, jadi yang banyak bicara itu belum tentu pandai. Tong kosong Tong kosong nyaring bunyinya nyaring. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi Pak Didit, kita melihat tidak bisa disamakan dengan budaya kita. Menurut budaya sana, peradaban sana, orang yang pandai itu adalah yang sedikit bicaranya tapi mengena maknanya. Itu yang disebut dengan ijaz. Jadi cerdasnya dari situ. Ada lagi Ustaz Sukirno, Ustaz Subi. Oh iya, Ustaz Subi nih. Masya Allah. Coba Ustaz Subi. Minggu. Cerita di sini kan si imam itu bertanya itu endingnya itu kan imam masuk Islam, kemudian kembali ke kaumnya dan menceritakan hal ihwal tentang kenabian. Nah kemudian kan masuk Islam tuh. Nah dikatakan cerdas itu adalah imamnya masuk Islam dan mengislamkan kaum. Seperti Bani Mustalik. Bani Mustalik itu perang melawan Rasulullah kemudian kalah, kemudian menjadi tahanan. Dia namanya Barrah, adalah istri dari Bani Mustalik. Kemudian Allah menikahi Islam, mengajarkan kepada Barrah. Kemudian Bani Mustalik masuk Islam. Di situ menunjukkan bahwa dakwahnya Rasulullah itu adalah cerdas, mencerdaskan. Luar biasa ini guru SKI ini menguasai Subi ini. Jadi di antara kecerdasannya baginda Rasul adalah ada sebuah kaum ya yang punya apa namanya superioritas lah gitu ya. Nah ketika salah satu gadis atau wanita dari kaum itu dinikahi oleh Nabi, lalu oleh Nabi diajarkan tinggal ini apa mengajar mereka, semuanya tertarik jadi masuk Islam. Jadi hal-hal yang singkat tetapi membawa efek yang luas, kira-kira begitu ya Pak Widya. Jadi yang dititik poinkan di sini adalah kecerdasan adalah efektivitas dan efisiensi, ya kan? Efektif dan efisien.